Cek, cek, cek. Ya, malam hari ini terus terang saja saya agak sedikit grogi Bapak Ibu ya. Karena sudah lama sekali saya itu tidak berdiri tempat ini. Dan saya merasa pun saya tidak layak malam hari ini untuk berdiri tempat ini. Tapi dengan kuasa Bapak Yahweh, saya percaya saya dilayakkan kembali. Dan Tuhan akan mau memakai saya lebih luar biasa lagi. Untuk itu mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Bapak Yahweh. Haleluya. Dan saya melihat Bapak Ibu malam hari ini yang datang di tempat ini memang imannya itu luar biasa. Amin. Sekalipun hujan di luar dari siang sampai malam hari ini, wah saya angkat jempol kepada Bapak Ibu. Sekalipun Bapak Gembala tidak ada ya, tapi itu tidak menghalangi niat Bapak Ibu untuk datang memuji dan memuliakan Bapak Yahweh tempat ini. Amin. Untuk itu saya katakan malam hari ini Bapak Ibu yang datang malam hari ini itu merupakan manusia-manusia yang hebat di hadapan Bapak Yahweh. Amin. Amin. Haleluya. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu di rumah yang sudah suami istri, yang paling hebat di rumah menurut Bapak Ibu siapa Bapak Ibu? Yang paling hebat siapa? Yang istri ya, yang wanita. Saya mau tanya Bapak Ibu, yang paling hebat di rumah siapa? Ada yang ngomong istri, ada yang ngomong suami, ada yang ngomong dua-duanya. Tetapi satu hal, kalau misalkan kita tanya kepada salah satu wanita atau salah satu pria, yang paling hebat di rumah siapa? Dua-duanya tidak mau kalah Bapak Ibu ya. Karena apa? Sang suami berkata mungkin, wah saya yang paling hebat di rumah. Karena apa? Saya itu adalah kepala keluarga. Saya yang mencari nafkah untuk menghidupi keluarga saya. Tetapi yang wanita kalau ditanya, menurut kamu yang paling hebat di rumah siapa? Seorang wanita ini mungkin juga dia bisa berkata bahwa yang paling hebat itu adalah saya sebagai seorang wanita. Hebatnya di mana? Saya itu sudah mengandung anak kita selama 9 bulan 10 hari. Setiap hari mungkin saya sibuk di rumah menyiapkan semua untuk keluarga. Berarti saya yang paling hebat. Tetapi saya mau katakan satu hal Bapak Ibu. Di mata Bapak Yahweh kita semuanya itu yang paling hebat. Dan Bapak Yahweh pun tidak mungkin meninggalkan anak-anaknya yang mungkin sungguh-sungguh di hadapan Bapak Yahweh. Dan Bapak Yahweh juga tidak pernah berkata bohong ya. Tapi ada sebuah cerita itu seperti ini Bapak Ibu. Ceritanya itu seperti ini. Kalau Bapak Ibu punya anak, anaknya Bapak Ibu itu datang kepada ibunya dulu, minta uang. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu punya anak datang kepada ibunya, Bu saya minta uang. Biasanya ibunya berkata seperti apa Bapak Ibu? Hah? Minta kepada bapaknya, betul ya? Minta kepada bapaknya. Dia datang kepada bapaknya. Bapak, Pak, saya mau minta uang. Mintanya berapa? Tidak banyak-banyak kok Pak, hanya 10.000 rupiah. Nah kalau bapak-bapak 10.000 cukup atau kurang? Biasanya kalau bapak-bapak memberinya lebih. Ini ada 20.000. Wah. Begitu juga dengan Bapak kita yang ada di Samayim. Kalau kita itu membutuhkan apa-apa dan kalau kita minta kepada Bapak Yahweh itu pasti memberikan berarti yang paling hebat Bapak atau Ibu? Oh Bapak ya. Oke Bapak Ibu. Ya kita akan melihat sebuah
tema malam hari ini yaitu manusia hebat. Saya akan memberikan beberapa contoh manusia hebat yang ada di dunia ini. Salah satunya kalau saya melihat yang paling hebat, saya sudah menulis di PowerPoint saya yang paling hebat. Yang pertama itu adalah Kim Ung Yong. Ini ada contoh manusia yang hebat di dunia ya Bapak Ibu ya. Nah, Kim Ung Ong ini adalah manusia ber-IQ tertinggi di dunia. Kalau selama ini Bapak Ibu kenal manusia yang paling pintar dengan IQ-nya yang paling tinggi itu siapa? Albert Einstein. Tetapi ternyata ada manusia yang IQ-nya itu tertinggi juga, yaitu Kim Ung Yong. Dia ini lahir pada 7 Maret 1983, anak dari Korea, ya, dinobatkan sebagai manusia jenius di seluruh dunia. Karena pada usia 4 tahun, dia sudah bisa membaca huruf Jepang, Korea, Jerman, Inggris, dan pada usia yang ke-5 tahun mampu memecahkan masalah pada soal kalkulus. Ia mencatatkan dirinya pada Guinness Book of Record dengan highest IQ, highest IQ 210, berarti IQ-nya itu sangat tinggi sekali Bapak Ibu. Ini adalah manusia yang hebat, yang pertama. Yang kedua itu adalah Gregory Smith, ya, mendapatkan penghargaan Nobel pada usia 12 tahun. Lahir pada tahun 1990. Gregory Smith ini mencatatkan namanya pada Nobel Perdamaian Dunia berkat usahanya mendirikan Youth Advocate, perkumpulan orang muda seluruh dunia. Ia juga pernah bertemu dengan Presiden George Bush dan Michael Gorbachev, ya. Ini adalah orang-orang yang hebat. Itu yang nomor 2 Bapak Ibu. Yang nomor 3, kita melihat ini adalah Akrit Jaswal. Anak ini kalau saya melihat sungguh luar biasa Bapak Ibu. Karena pada usia 7 tahun, dia itu sudah mendapat julukan anak terpandai di dunia. Telah melekat pada Akrit Jaswal ini adalah seorang anak dari India. Pada usia 7 tahun, ia melakukan pembedahan pada seorang gadis lokal yang menderita luka bakar. Jadi ceritanya, si anak ini merupakan anak kalau mau dibilang dokter kecil, ya. Karena pada usia 7 tahun, dia itu sudah berani melakukan operasi bedah pada seorang gadis lokal yang menderita luka bakar di tangannya Bapak Ibu. Bapak Ibu senang tidak punya anak yang usianya itu 7 tahun, tapi itu sungguh luar biasa kepintarannya seperti si Akrit Jaswal ini. Siapa sini yang punya anak usianya 7 tahun Bapak Ibu saat ini? Wah, yang 7 tahun yang hadir malam hari yang usianya 7 tahun. Siapa namanya? Nah, Kira-kira kalau saya membayangkan si Akrit ini mungkin model-modelnya kecilnya itu mungkin ya seperti, nah ini jemaat anak, siapa namanya? Cheryl, ya. Nah, saya bayangkan mungkin si anak ini mungkin ya model-modelnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Hingga tangannya tidak dapat dibuka dan Jaswal pun melakukan pembedahan. Hingga jemari gadis itu bisa terbuka kembali seperti sedia kala. Wah, luar biasa Bapak Ibu ya. Saat ini dia tercatat sebagai dokter paling muda di dunia. Ia diterima di universitas pada usia 11 tahun. Wah, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Ini adalah contoh manusia-manusia hebat di dunia. Yang keempat, ini adalah Cleopatra Stratton. Dia ini merupakan seorang penyanyi berusia 3 tahun dengan gaji 1.000 euro per lagu, ya. Jadi Bapak Ibu hitung sendiri, kalau 1 euronya itu sekarang itu kira-kira itu 10.000.
Jadi kira-kira ya, saya tidak tahu pastinya sekarang berapa. Jadi kalau 1.000 euro per lagu, kalau lagunya itu ada satu album ada 12 lagu, berarti ada 12.000 dia dapatkan. Nah, pada anak ini lahir pada 6 Oktober 2002 di Chisinau. Ia adalah pencatat sejarah di industri musik sebagai penyanyi dengan albumnya tahun 2006. Nah, ini adalah lagunya atau mungkin albumnya dengan judul Farsta de Teriani pada usia 3 tahun. Yang mencatat rekor seorang artis cilik yang tampil di panggung dengan ribuan penggemarnya. Jadi si anak ini dia itu mungkin menjadi anak yang paling kecil yang pertama kali mungkin konser di hadapan ribuan orang yang hadir pada MTV Award dalam artis termuda yang mencetak hit Bapak Ibu ya. Dilanjutkan lagi ya, dilanjutkan kembali. Ini adalah orang-orang yang hebat, manusia-manusia yang hebat. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah Aileta Andre. Aileta Andre ini adalah seorang pelukis abstrak. Nah, kalau Bapak Ibu melihat lukisannya, kalau kita melihat lukisannya, waduh, lukisannya itu kok cuma dicoret-coret seperti itu, tapi harganya itu sungguh mahal sekali loh Bapak Ibu ya. Kalau kita melihat orang pelukis itu, wah kayaknya kok cuma coret-coret, tapi harganya itu wah, orang yang senang lukisan itu bisa menawarkan harganya yang luar biasa fantastis ya Bapak Ibu ya. Nah, si anak ini itu dicatatkan sebagai seorang pelukis abstrak berusia 2 tahun asal Australia. Ia memiliki sebuah gedung pertunjukan untuk karya-karya abstraknya. Pada mulanya Mark Jameson, direktur dari Brunswick Street Gallery di Melbourne, itu tertarik melihat sebuah foto lukisan Aileta Andre ini. Jadi karena ketertarikan seorang direktur Jameson ini, akhirnya anak ini menjadi seorang anak yang terkenal dengan lukisannya ketika dia baru berusia 2 tahun Bapak Ibu. Nah selanjutnya ada Saul Aaron Kripke ya, mengajar di Harvard saat masih duduk di bangku SMA. Jadi perhatikan Bapak Ibu, ini sungguh luar biasa ya, seorang anak SMA itu dia menjadi seorang pengajar atau seorang guru di salah satu universitas terkenal di Harvard ya, saat masih duduk di bangku SMA. Dan dia lahir di New York dan tumbuh dewasa di Omaha tahun 1940. Saat kelas 4 SD, dia menguasai aljabar. Nah, kalau Bapak Ibu yang senangnya itu matematika, pasti tahu aljabar itu seperti apa. Akhir SD, dia menguasai geometri, kalkulus, dan filsafat. Saat SMU atau SMA, dia mendapatkan surat dari Harvard agar melamar sebagai dosen. Wah, ini manusia yang hebat ya Bapak Ibu ya. Usia masih kelas 4 SD sudah menguasai aljabar dan rempah-rempahnya itu ya Bapak Ibu. Namun ibunya menyuruh menamatkan sekolah yang dahulu Kripke di, sebentar saya tadi sampai mana itu? Oh ya, maaf ya Bapak Ibu, saat SMA dia mendapat surat dari Harvard agar melamar sebagai dosen. Namun ibunya menyuruh menamatkan sekolahnya dahulu. Jadi ibunya ini suruh dia harus ngajar di sekolah yang sebelumnya dulu. Kemudian Kripke dihadiahi Shock Prize, Nobel Filosofi. Sekarang dinobatkan sebagai ahli filsafat terbesar dalam sejarah. Wah, luar biasa orang ini. Dilanjutkan kembali. Nah, kemudian ada namanya Michael Kevin Ken ya, lahir tahun 1984.
Ia menyelesaikan kuliah pada usia 10 tahun. Wah, jadi 10 tahun itu kalau misalkan dilihat di Indonesia, anak ini kira-kira dia masih duduk di bangku SD kelas 4, kelas 5, betul ya? Kelas 4, kelas 5. Tetapi si Michael ini dia sudah bisa menyelesaikan kuliah pada usia 10 tahun dan tercatat sebagai sarjana termuda. Ia mengajar di universitas pada usia 17 tahun. Wah, ini manusia yang hebat. Ya, kemudian dilanjutkan kembali. Nah, selanjutnya itu adalah Fabiano Luigi Caruana, ya. Dia adalah seorang anak berwarga negara Amerika dan Italia. Pada usia 14 tahun, dia memperoleh gelar Grandmaster. Wah. Ia memperoleh dalam waktu 11 bulan 20 hari. Sejarah mencatat ia sebagai Grandmaster termuda. Jadi Bapak Ibu, si Fabiano ini ternyata dia sangat lihai sekali dan sangat pintar sekali di dalam bermain catur. Jadi kalau mungkin dia ada di tempat ini, mungkin saya bisa menyarankan untuk lawannya itu Pak Supri ya. Karena Pak Supri itu juga, wah kalau saya lihat orangnya itu juga lihai bermain catur. Ya, dilanjutkan kembali. Nah, kemudian Willy Mosconi, ya, pemain biliar profesional pada usia 6 tahun, ia mendapat julukan sebagai Tuan Pocket Biliar. Dia berasal dari Philadelphia antara tahun 1941 sampai 1957. Dia memenangkan BCA World Championship selama 15 kali dan tanpa pernah kalah sekalipun. Wah, ini manusia-manusia yang hebat ya Bapak Ibu ya. Dilanjutkan kembali yang 10 yang terakhir ya. Ada banyak manusia-manusia yang hebat yang saya lihat, tetapi saya ambil hanya 10 saja malam hari ini Bapak Ibu ya. Eliana Smith, nah dalam usia 7 tahun, ia menjadi penyiar radio dengan pendengar melebihi usianya. Jadi yang mendengarkan Eliana itu menyiar, itu orang-orang yang mungkin usianya di atas Eliana ini Bapak Ibu ya. Dan dia memberi solusi masalah percintaan kepada para penggemarnya. Bagaimana memutuskan pacar, membina hubungan romantis. Jadi tema yang Eliana siarkan ini adalah seputar anak muda. Nah, ini adalah 10 orang hebat yang saya catat, yang saya sampaikan malam hari ini. Tetapi kita ini juga adalah manusia-manusia yang hebat di dunia ini. Amin. Karena iman kita itu adalah iman yang bukan sembarangan Bapak Ibu. Iman kita itu adalah iman yang mengalahkan dunia. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu itu ketemu dengan orang dan orang itu bertanya kepada Bapak Ibu, Pak, Bu, ibadahnya di mana, bergerejanya di mana? Jangan malu-malu mengatakan bahwa saya bergereja itu di Kehilat Alef Tau yang sudah menyembah nama Bapa Yahweh dan Tuhan Yeshua HaMashiach, karena itu yang akan memberikan keselamatan kepada saya. Amin. Iman kita bukan iman sembarangan loh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ada di tempat ini, saya percaya itu tidak terlepas dari imannya Bapak Ibu. Amin. Saya datang di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Bapak Yahweh, menyenangkan Bapak Yahweh, dan saya pulang saya akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Makanya kemarin ketika saya memberikan renungan di dalam ibadah youth, saya katakan seperti ini kepada anak-anak muda, jangan mau engkau jual imanmu itu kepada orang-orang yang tidak mengenal akan nama Bapa Yahweh dan Tuhan Yeshua HaMashiach. Kok bisa Kak Theo? Iya, karena ada banyak anak-anak muda yang saya lihat ketika pacaran dan pasangannya ini adalah orang yang belum percaya kepada Bapa Yahweh dan Tuhan Yeshua HaMashiach. Lama-lama malah kita yang mengikuti kepercayaan orang itu. Lalu bagaimana Kak Theo?
selama ini yang datang kepada saya itu dari Matius, Markus, Yohanes, itu tidak pernah datang ke saya, Kak Theo. Tapi yang datang kepada saya itu Ahmad, Kak Theo. Jadi kalau biasanya saya ibadahnya itu hari Sabat dan hari Minggu, sekarang saya ibadahnya itu sudah tidak hari Sabat lagi dan hari Minggu, Kak Theo. Terus hari apa? Hari Jumat, Kak Theo. Nah, jangan mau ya Bapak Ibu, jangan mau ya kita menjual iman kita hanya untuk pasangan kita. Tapi kalau bisa kita bawa pasangan kita untuk mengenal akan nama Bapa Yahweh. Amin. Iya, untuk itu mari Bapak Ibu kita lanjutkan kembali. Kita lanjutkan kembali. Ya, ini adalah orang hebat dan kuat versi kitab suci. Kalau tadi kita sudah mengenal orang yang hebat di dunia, sekarang kita belajar orang yang hebat dan kuat versi kitab suci. Ya, yang pertama itu adalah Mose ya. Mose dengan tongkatnya membelah laut Golsom, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mendengar kisahnya Mose ini, Bapak Ibu bisa buka di dalam kitab Ibrani. Ayo mari kita buka di dalam kitab suci. Kitab suci yaitu Ibrani pasalnya yang 11 ayatnya yang ke-25. Ini belum, yang tadi belum ya. Nah, kalau Bapak Ibu membaca kitab suci, buka dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-29. Di situ dikatakan ketika Mose itu mengangkat tongkat dan membelah laut Golsom, di situ dikatakan bahwa karena iman. Ya, jadi kalau kita mau menjadi manusia yang hebat, orang-orang yang hebat, berarti kita itu juga harus memiliki iman yang hebat, Bapak Ibu. Apapun yang terjadi, situasi apapun yang terjadi, tapi saya percaya ketika kita hidup di dalam Bapa Yahweh dan iman kita selalu berharap kepada Bapa Yahweh, maka semua itu akan menjadi suatu jalan keluar dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Iya, kita lihat kisah Mose ini Bapak Ibu. Mose dengan tongkatnya itu membelah laut ketika dia itu sedang mengantarkan akan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ketika dia berhadapan dengan sebuah laut, bingung dia Bapak Ibu. Bingung. Waduh, mati kita. Tapi ketika itu Tuhan Yesua suruh Musa untuk mengangkat tongkatnya. Mari kita baca ayatnya ya. Mari kita baca ayatnya ya. Kita buka dari kitab Keluaran. Tuh. Kok jadi berubah ya? Tadi tidak berubah ya? Oh begitu ya ya oke. Kita buka dari kitab Shemot atau Keluaran pasalnya 14 ayatnya yang ke-21. Ya. Di situ dikatakan lalu Mose mengulurkan tangannya ke atas laut dan Yahweh menguakkan air laut itu dengan perantaraan angin timur yang kuat semalam-malaman dan ia membuat laut itu menjadi tanah kering dan air itu terbelah Bapak Ibu. Dan saya percaya kalau pada saat itu Mose ini tidak punya iman yang hebat, maka saya percaya juga mujizat itu tidak akan pernah terjadi. Makanya Bapak Gembala ini, saya terus terang Bapak Ibu secara pribadi, saya itu belajar iman dari Bapak Gembala itu sungguh-sungguh hebat dan luar biasa.
Imannya Bapak Gembala itu kalau saya nilai itu 100, itu mungkin bisa di atas 100 nilainya. Karena apa? Bapak Gembala itu tidak goyah ketika menyampaikan akan nama Bapak Yahweh. Amin. Tidak takut, tidak goyah juga ketika Bapak Gembala menginginkan membangun kehilat terbesar di dunia. Wah, saya belajar iman dari Bapak Gembala itu seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi mari kita belajar, kalau kita mau menjadi manusia-manusia yang hebat, kita harus juga memiliki iman yang hebat. Kemudian dilanjutkan kembali. Simson dengan rahang keledai membunuh 1.000 orang Filistin. Bapak Ibu tahu, Simson ini merupakan hakim terakhir di Israel, Bapak Ibu. Nah, ketika Simson ini dia lahir, orang tuanya ini itu mempersembahkan Simson sebagai apa? Nasir. Untuk apa? Untuk membebaskan bangsa Israel dari orang Filistin, Bapak Ibu. Tetapi herannya Simson ini dia menginginkan orang tuanya untuk menikahkan Simson ini dengan siapa? Dengan Delilah. Delilah ini adalah orang Filistin. Kalau kita melihat ceritanya, mendengar ceritanya Bapak Ibu, kok bisa ya? Simson ini kan tugasnya itu untuk apa? Membebaskan bangsa Israel dari jajahan orang Filistin. Tetapi kenapa Simson mau menikah dengan orang Filistin? Wah, tetapi ada suatu rencana Bapak Yahweh yang luar biasa. Ketika itu juga dia itu membunuh 1.000 orang Filistin, Bapak Ibu. Dan saya percaya waktu itu kalau Simson itu tidak punya iman yang hebat, tidak punya iman yang kuat, ketika dia itu sudah diborgol, diikat kedua tangannya, matanya itu sudah dicungkil, Simson tidak punya kekuatan apa-apa lagi, Simson hanya punya iman. Wah. Jadi Bapak Ibu, ketika kita tidak punya kekuatan sama sekali, percaya kita punya satu kekuatan yang tidak pernah meninggalkan kita, itu adalah apa Bapak Ibu? Iman kita kepada Bapak Yahweh. Karena apa? Karena janji Bapak Yahweh itu tidak pernah meninggalkan kita. Janji Bapak Yahweh itu tidak pernah jauh dari kita. Kalau kita mau percaya dengan sungguh-sungguh kepada Bapak Yahweh. Yang selanjutnya, ya kita baca ayatnya dulu, yaitu dari kitab Hakim pasalnya ke-15 ayatnya yang ke-16. Nah, lalu berkatalah Simson. Nah, jadi ketika dia sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi, dia berkata, lalu berkatalah Simson dengan rahang keledai sekelompok, 2 kelompok dengan tulang rahang keledai, aku telah membunuh berapa orang Bapak Ibu? 1.000 orang. Wah, makanya Bapak Ibu jangan takut dalam keadaan apapun. Sekalipun dunia ini mengatakan bahwa tahun 2023 ini merupakan tahun yang gelap, tetapi saya percaya kalau kita tinggal di dalam Bapa Yahweh dan Bapa Yahweh itu ada dalam diri kita, maka kita akan menjadi terangnya Bapa Yahweh. Amin. Sekalipun dalam keadaan apapun terjadi dalam kehidupan kita, percaya Bapak Ibu, kalau Bapa Yahweh itu ada dalam kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan dalam kitab suci berkata, sekalipun kita jatuh, Bapa Yahweh itu akan mengangkat kita. Ya, dilanjutkan lagi. Nah, ini dia. Daud dengan
umban mengalahkan raksasa Goliat, Bapak Ibu. Saya percaya juga ketika David ini mengalahkan Goliat, kalau dia itu tidak punya iman, saya percaya dia tidak bisa juga mengalahkan Goliat. Kenapa Bapak Ibu? Karena ketika itu dia melihat Goliat yang godenya seperti itu. Wah, secara manusia biasa kita sudah keder dulu. Betul ya Bapak Ibu ya? Begitu juga dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Masalah sebesar apapun kalau kita itu punya iman yang kuat, iman yang hebat, maka masalah sebesar apapun itu pasti akan kita kalahkan. Kita lihat ayatnya Bapak Ibu. Kita lihat ayatnya. Demikian ya di dalam 1 Samuel pasalnya yang pertama. Sebentar ya Bapak Ibu ya. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayatnya ke-50. Di situ dikatakan, demikianlah David lebih kuat daripada orang Filistin. Itu dengan, saya ulangi. Demikianlah David lebih kuat daripada orang Filistin itu dengan umban dan dengan batu, dan dia mengalahkan orang Filistin itu serta membunuhnya, dan tidak ada pedang di tangan David. David membunuh Goliat itu menggunakan apa Bapak Ibu? Iya, ketapel itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau saya dulu ya Bapak Ibu ya. Dulu kalau saya itu cerita kepada anak-anak sekolah minggu, Daud itu mengalahkan Goliat itu menggunakan ali-ali. Tahu ya ali-ali ya? Jadi ali-ali itu ya seperti katapel tapi itu diputar begini kemudian dilemparkan. Tapi kalau ketapel itu kan beda. Itu ditarik dulu. Nah, itu beda ya Bapak Ibu ya. Nah, dulu saya kalau mengajar anak sekolah minggu, kalau mengajar anak sekolah minggu kan senang ya Bapak Ibu ya. Kita cerita, mereka itu kalau dengar, serius sekali. Jadi saya itu paling senang kalau menceritakan firman Tuhan atau menceritakan kisah-kisah dalam kitab suci kepada anak-anak ya. Karena anak-anak itu kalau mereka itu mendengarkan sebuah cerita, sangat serius sekali Bapak Ibu ya. Seperti kalau anak kita itu mau tidur, saya teringat anak saya itu Valeri kalau mau tidur, kalau kita cerita dongeng, yang penting cerita apa saja, dia itu mau tidak mau, iya Bapak, iya. Akhirnya lama-lama itu tidur ya. Nah, tetapi firman Tuhan yang saya katakan pada malam hari ini bukan cerita anak kecil, bukan dongeng, tetapi ini adalah firman Tuhan yang benar-benar nyata dan terjadi dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, Elia dalam mendatangkan hujan. Bapak Ibu tahu kisah Elia kalau saya melihat kisahnya, Elia ini kalau saya mau katakan dia itu seperti seorang istilahnya itu dewa cuaca begitu ya. Karena apa? Pada saat itu dia ngomong bahwa akan terjadi apa Bapak Ibu? Kemarau. Ya, selama berapa? 3,5 tahun. Jadi dia ngomong pada saat itu, kalau saya ngomong hujan, hujan. Kalau saya ngomong kemarau, panas, ya panas. Ya. Jadi kalau misalkan pada saat ini itu Elia itu berada di zaman kita sekarang, itu Mbak siapa Bapak Ibu? Tahu ya berarti ya.
Mbak Lara, benar ya? Wah itu mungkin lewat, ya tahu Bapak Ibu ya. Karena apa? Elia pada saat itu, dia ngomong bahwa akan terjadi 3,5 tahun itu tidak hujan dan panas dan kemarau. Dan pada saat itu juga dia berkata bahwa akan turun hujan. Dan pada saat itu hujan langsung turun Bapak Ibu. Dan pada saat itu juga saya percaya kalau Elia tidak punya iman yang hebat, wah, tidak mungkin Elia bisa berkata seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dan saya percaya juga kalau kita itu mau menjadi orang-orang atau manusia-manusia yang hebat, ya kita itu harus betul-betul punya iman yang hebat. Jangan iman yang kalau ada sesuatu baru kita datang kepada Bapak Yahweh. Tapi kalau sudah mendapat hilang. Ya Bapak Ibu ya. Saya punya satu kesaksian Bapak Ibu. Saya punya satu kesaksian seperti ini. Ketika ada pergantian pengurus 2 tahun yang lalu atau 1 tahun yang lalu. Terus terang Bapak Ibu, terus terang saya katakan kepada Bapak Ibu semuanya, kehidupan saya pada saat itu tidak baik-baik saja. Tetapi pada saat itu saya ditunjuk sebagai koordinator doa pagi. Mau tidak mau, saya itu harus datang setiap pagi berdoa Bapak Ibu. Harus di dalam rasa ngantuk saya harus mengalahkan rasa ngantuk saya untuk datang berdoa dalam doa pagi. Jadi saya mau katakan kepada Bapak Ibu, jangan kita itu mengabaikan hidup kita itu di hadapan Tuhan kalau baik-baik saja. Dalam keadaan apapun kita harus sungguh-sungguh lebih dekat lagi dengan Bapak Yahweh. Jangan sampai ketika kita ada sesuatu baru kita itu datang kepada Bapak Yahweh. Tuhan tuntut untuk kamu harus berdoa Bapak Ibu. Wah, waktu itu Bapak Ibu secara pribadi saya katakan ini adalah tantangan. Mau tidak mau kamu harus datang berdoa. Mau tidak mau kamu harus sungguh-sungguh untuk datang berdoa kepada Tuhan. Karena sumber kekuatan kamu, sumber penolong kamu itu hanya Bapak Yahweh. Amin. Saya pernah mengalami Bapak Ibu, mau beli susu untuk anak saya besok. Valeri waktu itu, sekarang sudah besar ya. Waktu itu saya pernah mengalami tidak bisa Bapak Ibu. Tapi saya percaya ketika saya itu mau membawa hidup saya tunduk di hadapan Bapak Yahweh. Apapun keadaannya Bapak Yahweh itu pasti menolong kita semuanya. Ya kita lanjut Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah ini dia ayatnya ya. Tuh, hilang ya Bapak Ibu ya. Kemudian Eliyahu adalah orang yang sama alamiahnya. Nah, perhatikan Bapak Ibu. Di sini dikatakan Elia ini bukan manusia super seperti yang kita kenal mungkin pada zaman sekarang Spider-Man, Superman yang mungkin bisa terbang, mungkin bisa loncat dari gedung-gedung yang tinggi. Di sini dikatakan Eliyahu adalah orang yang sama alamiahnya dengan kita. Berarti Elia itu sama dengan kita tidak Bapak Ibu? Sama tidak? Tapi dia punya iman yang luar biasa Bapak Ibu. Dia telah memohon dalam doa agar tidak turun hujan. Dan hujan tidak turun ke bumi selama berapa tahun? 3 tahun 6 bulan. Ya betul, jadi kalau Bapak Ibu tadi katakan 3,5 tahun itu betul sekali. Ya, dilanjutkan kembali. Nah, kemudian yang selanjutnya, ini adalah Hanaya, Asaria dan Misael. Nah,
Ini dia Bapak Ibu. Ini yang saya mau katakan, ketiga orang pemuda ini dia memiliki iman yang bukan iman yang biasa-biasa saja. Karena apa? Ketika raja pada saat itu mau memasukkan Hanaya, Asaria dan Misael ini ke dalam dapur api, wah, mereka berkata, sekalipun engkau itu memasukkan saya ke dalam dapur api, tetapi aku tidak pernah mau menyembah patung buatanmu raja. Wah, ini adalah iman yang bukan biasa-biasa saja Bapak Ibu. Ini iman yang menurut saya iman yang luar biasa. Dan pada saat itu apa yang terjadi Bapak Ibu? Apa yang terjadi? Ketika mereka dimasukkan di dalam dapur api, raja itu terheran-heran. Karena apa? Ketika pemuda ini masuk di dalam dapur api, raja itu bingung dan raja berkata, yang saya masukkan itu ada berapa orang? 3 orang. Tetapi kenapa yang saya lihat itu ada berapa orang Bapak Ibu? 4 orang. Berarti yang satu itu siapa Bapak Ibu? Bapak Yahweh. Ya, jadi jangan takut dengan keganasan dunia Bapak Ibu. Jangan takut dengan apa yang dunia saat-saat ini prediksi Bapak Ibu. Ketika Tuhan itu sudah memilih kita sebagai anak-anaknya, maka tidak sekali-kali Bapak Yahweh itu meninggalkan kita. Wah. Contoh kampanye ini adalah 3 pemuda ini Bapak Ibu. Ketika mereka dimasukkan di dalam dapur api, raja ini heran. Yang saya masukkan ini adalah 3 orang. Terus yang satu itu siapa? Saya percaya itu adalah Bapak Yahweh yang selalu melindungi ketiga pemuda ini. Betul ya Bapak Ibu ya? Kalau bukan Bapak Yahweh, berarti itu adalah malaikat Bapak Yahweh yang Bapak Yahweh kirimkan untuk menjaga ketiga orang ini. Kita baca ayatnya. Hilang semua ya di situ ya. Ya. Raja menjawab dan berkata, lihatlah aku melihat ada 4 orang yang tidak terikat berjalan-jalan di tengah-tengah api itu. Hebat tidak Bapak Ibu? Hebat tidak? Sudah dimasukkan di dalam dapur api, mereka itu tidak merasa kepanasan, tetapi mereka bahkan dilihat di situ dikatakan berjalan wah dianggap wah tidak ada apa-apa ini. Ya Bapak Ibu ya. Dan tidak terdapat cedera pada mereka, dan rupa dari 4 itu seperti anak ilah. Wah. Luar biasa tidak ini 3 pemuda ini Bapak Ibu ya. Dilanjutkan kembali. Nah, Daniel yang bisa menjinakkan binatang buas Bapak Ibu. Ini orang-orang yang hebat dalam kitab suci loh Bapak Ibu. Ya, Daniel yang bisa menjinakkan binatang buas, ketika Daniel ini dimasukkan di dalam apa? Kandang singa. Wah. Kalau Bapak Ibu kira-kira kita itu mendekat saja di dalam maksud saya itu dekat dengan kandang singa saja, mungkin singanya itu sudah ya toh, ingin menerkam. Tetapi Daniel ketika dia ini masuk di dalam kandang singa, di situ dikatakan bahkan dia bisa menjinakkan. Luar biasa tidak Bapak Ibu? Iya, bisa dilanjutkan ayatnya. Di situ dikatakan Elohimku telah mengirim malaikatnya. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Hebatnya Tuhan kita itu di sini. Makanya firman ada puji-pujian yang berkata, ketika Tuhan Yesua itu sudah naik ke Samayim atau ke surga, maka dia menurunkan apa Bapak Ibu? Roh Kudus. Untuk apa?
untuk menjaga kita. Hebatnya Tuhan kita di sini. Elohim telah mengirimkan malaikat dan dia telah menutup mulut singa-singa itu dan mereka tidak menyakiti aku. Karena dalam pandangannya ketulusan terhadap di dalamku dan juga di hadapanmu ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Jadi ceritanya Daniel ini dimasukkan di dalam kandang singa karena pernah melakukan kejahatan. Bisa dilanjutkan kembali. Nah, kemudian Rabi Saul ini dengan sapu tangannya itu dapat menyembuhkan orang sakit, Bapak Ibu. Bapak Ibu perhatikan, Rabi Saul ini dia merupakan seorang rabi yang menurut saya mendapatkan karunia untuk menyembuhkan orang sakit. Dengan apa Bapak Ibu? Dengan sapu tangannya. Pernah mendengarkan ceritanya? Pernah Bapak Ibu mendengar ceritanya? Begitu juga ada sebuah cerita. Cerita ketika ada perempuan yang 12 tahun, dia itu menderita apa Bapak Ibu? Pendarahan, dan ketika itu Yesua pada saat itu sedang berjalan. Ketika Yesua berjalan, perempuan ini katakan bahwa Tuhan, jamalah aku. Tapi di sini dikatakan pada saat itu Tuhan Yesua tidak menjamah, tetapi pada saat itu ada Rabi Saul. Dengan sapu tangannya dapat menyembuhkan orang sakit. Ya, kita bisa baca ayatnya. Aduh. Berarti saya harus update PowerPoint-nya ini ya. Karena tadi waktu saya melihat di komputer yang satunya aman-aman saja, tetapi ketika dipindahkan berubah semua ya, Bapak Ibu ya. Nah, di situ dikatakan ada ayatnya, di situ dikatakan dan Elohim mengerjakan mujizat yang luar biasa melalui tangan siapa? Paulus. Sehingga bahkan kepada mereka yang sakit dibawakan apa Bapak Ibu? Sapu tangan. Wah. Kalau Paulus ini dia berada saat ini, itu mungkin rumahnya itu sangat ramai sekali. Orang datang berbondong-bondong minta apa? Diobati, minta kesembuhan. Ya, dan penyakit itu terusir dari mereka dan roh-roh jahat dikeluarkan dari mereka. Ini adalah Rabi Saul. Ya, kita lanjut lagi. Rasul Yohanan, ya, sekalipun dimasukkan dalam minyak mendidih masih tetap kuat dan hidup. Wah, kita saja kalau mandi air hangat, kalau terlalu panas saja tidak kuat Bapak Ibu. Tetapi Yohanan ini dia dimasukkan di dalam minyak mendidih, ya, masih tetap kuat. Kalau pada saat itu saya berulang-ulang katakan iman dari Yohanan ini biasa-biasa saja, berarti tidak bisa dan mungkin dia akan mati. Ya, kita lihat ayatnya. Di situ dikatakan, aku Yohanan yang juga saudaramu dan teman sekutu dalam kesukaran dan dalam kerajaan serta ketabahan Yesua HaMasiah berada di pulau yang disebut apa? Patmos. Jadi pada saat itu Yohanes berada di pulau Patmos, berkenan dengan firman Elohim dan berkenan dengan kesaksian Yesua HaMasiah. Ini adalah orang-orang yang menurut saya orang yang hebat dalam kitab suci. Dilanjutkan lagi. Nah,
bagaimana kita bisa menjadi manusia yang hebat di dalam Tuhan, Bapak Ibu. Kalau kita sudah melihat contoh-contohnya, versi dunia seperti apa, versi kitab suci seperti apa, sekarang manusia hebat itu juga akan terjadi dalam kehidupan saya dan juga Bapak Ibu semuanya. Amin. Kita lihat bagaimana kita bisa menjadi manusia hebat di dalam Tuhan. Menggunakan kemampuan organ tubuh atau talenta yang Tuhan berikan untuk kemuliaannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Hamasiah, saya belajar sampai saat ini untuk saya itu kalau bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan, saya berikan yang terbaik untuk Tuhan. Begitu juga dengan Bapak Ibu yang hadir malam hari ini. Apapun yang Tuhan sudah berikan kepada Bapak Ibu, talenta apapun yang Bapak Ibu bisa berikan kepada Tuhan, berikan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kadang secara manusia kita mungkin capek Bapak Ibu. Kita mungkin sudah capek-capek seharian bekerja. Malamnya ada pelayanan, Tapi mari kita belajar Bapak Ibu. Untuk kita memberikan tubuh kita, talenta kita untuk kemuliaannya yang bisa bernyanyi. Mari kita bernyanyi untuk Tuhan. Kalau mungkin Bapak Ibu tidak bisa bernyanyi, bisa berdoa. Berdoa, datang selalu di dalam doa apa? Pagi. Saya mengucap syukur doa pagi. Selama ini kalau saya lihat, imannya itu juga luar biasa Bapak Ibu. Karena yang saya lihat itu adalah orang-orang yang militan. Kenapa? Karena yang selama ini saya lihat orang-orang yang datang dalam doa pagi, kalau saya jemput itu, mereka itu selalu sudah siap. Kalau iman mereka itu bukan iman yang biasa-biasa saja, mungkin masih tetap tidur di rumah, ya. Tapi yang doa pagi ini saya katakan, luar biasa. Kalau saya jemput 4:30 itu Bapak Ibu, wajahnya itu beda dengan saya. Kok tertawa Bapak Ibu? Kalau saya jemput doa pagi mungkin wajahnya itu mungkin masih kelihatan ngantuk. Tapi kalau saya jemput mereka yang datang doa pagi ini, wajahnya itu segar-segar Bapak Ibu. Ternyata sebelum mereka datang di dalam doa pagi sudah mandi. Bahkan Pak Yakobus itu 2:30 pagi saya tanya, Pak Yakobus, wajahnya kok kelihatan segar pagi hari ini? Saya itu baru dari air panas. 2:30 pagi loh Bapak Ibu. Setelah berenang di air panas, langsung datang dalam doa apa? Ini kalau bukan iman yang biasa-biasa saja, mungkin bisa pulang tidur ya Pak, karena enak gitu ya badannya. Ya, dilanjutkan. Ya, dalam Roma 13 ayat 14 di situ dikatakan, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Hamasiah dan janganlah menjadikan angan-angan kedagingan sebagai hasrat. Artinya itu seperti ini Bapak Ibu. Kita berikan seluruh apa yang kita miliki itu untuk Tuhan. Kita berikan, kita tunjukkan kepada Tuhan bahwa apa yang Tuhan sudah berikan, talenta yang Tuhan sudah berikan, mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Bisa dilanjutkan kembali. Ya, melakukan yang baik, bukan yang jahat sesuai dengan perintahnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Hamasiah, doa pagi Pak Andre kemarin itu menyampaikan kepada kami yang datang dalam doa pagi bahwa tahun ini itu merupakan tahun memberi, menjadi teladan
Waktu itu saya ngomong, waduh ya kalau kita membawa firman sebagai teladan ini, kita harus betul-betul komit. Jangan sampai orang berkata, Jarko bisa ngomong tapi tidak bisa melakukan, Bapak Ibu. Tetapi ketika saya belajar firman Tuhan, memang dalam kitab suci diajarkan kepada kita bahwa kita itu harus menjadi apa, Bapak Ibu? Garam dan terang dunia. Mau tidak mau kita itu harus menjadi contoh dan teladan kepada orang lain. Mau tidak mau, ini merupakan suatu tuntutan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, bahwa kamu harus menjadi orang-orang yang menjadi contoh dan teladan kepada orang lain. Ya, jadi mari kita melakukan yang baik-baik. Ya, tubuh kita gunakan untuk memuji dan memuliakan Bapa Yahweh, dan jangan kita memusuhi sesama kita, ya. Makanya dalam gambar yang satunya ini saya memberikan sebuah gambar, jangan kita memusuhi atau berbuat jahat kepada orang lain, ya. Oke. Ayatnya di dalam Roma 12 ayat yang ke-9, kasih yang tidak munafik itu dengan membenci yang jahat dan berpaut pada apa yang baik. Mari kita belajar untuk kita itu memberikan yang baik. Bukan untuk Tuhan tapi juga untuk sesama kita, Bapak Ibu. Ya, sekalipun mungkin sesama kita itu mungkin melukai hati kita, tapi mari kita belajar untuk mengasihi. Bapak Ibu tahu kisah Yusuf? Yusuf ini dia dihianati oleh siapa? Wah, waktu itu dalam kitab suci dikatakan istri Potifarnya ini umurnya berapa tahun, Bapak Ibu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? 58 tahun. Yusuf umurnya berapa tahun, Bapak Ibu? 28 tahun. Nah, perhatikan Bapak Ibu. Istri Potifar ini pada saat itu dia mengatakan bahwa si Yusuf ini apa, Bapak Ibu? Iya, Yusuf dikhianati. Tapi Yusuf itu punya iman juga yang luar biasa, Bapak Ibu. Akhirnya apa? Ketika dia dimasukkan penjara, keluar dari penjara, diangkat oleh Bapa Yahweh itu menjadi seorang raja. Makanya mari kita belajar, Bapak Ibu, untuk kita terus melakukan yang baik. Ketika orang lain berbuat tidak baik dalam kehidupan kita, mari kita belajar untuk kita melakukan yang baik di hadapan Bapa Yahweh. Karena saya percaya ketika kita melakukan hal yang baik di hadapan Bapa Yahweh, maka Bapa Yahweh akan memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Amin. Kita yang keluar sebagai apa, Bapak Ibu? Pemenangnya. Ya, dilanjutkan. Berguna dan bermanfaat bagi sesama, terlebih bagi Yahweh. Di sini mari kita belajar, Bapak Ibu, untuk kita itu menjadi berkat untuk orang lain. Kita bisa menolong orang lain. Kita bisa membantu orang lain. Kalau kita tidak bisa membantu, kita bisa berdoa kepada mereka, supaya mereka itu juga diberkati dan mendapatkan pertolongan daripada Bapa Yahweh. Kita lihat ayatnya. Ya, dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10, di situ dikatakan sebab kita adalah hasil karyanya. Kita manusia ini semua di hadapan Tuhan itu sama. Yang telah diciptakan dalam Yesua HaMasyiah untuk perbuatan-perbuatan yang baik, Bapak Ibu. Mari kita belajar untuk kita berbuat yang baik kepada orang. Saya mau cerita sebuah kisah Daud, Bapak Ibu. Daud ini adalah seorang raja. Dan saya katakan Daud ini merupakan seseorang yang menurut saya ini orang yang istimewa di hadapan Bapa Yahweh dalam keadaan apapun. Dia mau memuji Tuhan
dengan apa? Dengan kecapi dan tariannya Bapak Ibu. Pada saat itu Daud kira-kira punya masalah tidak? Punya Bapak Ibu. Daud ini mau dibunuh oleh siapa? Saudaranya sendiri namanya siapa? Saul. Ya. Jadi saya mau katakan Bapak Ibu, kalau ada orang yang ingin berbuat jahat dan kita terus memandang Bapa Yahweh dan berbuat baik kepada orang itu, maka Daud ya, dia itu yang keluar sebagai bahkan Daud berkata, aku membunuh berlaksa-laksa tetapi Saul beribu-ribu. Nah, dilanjutkan kembali. Melekat dengan Tuhan, mengambil hati Tuhan, bukan mencuri kemuliaannya. Bapak Ibu, mari kita belajar untuk kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Melekat dengan Tuhan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu datang malam hari ini di tempat ini, saya angkat jempol kepada Bapak Ibu semuanya. Karena apa? Kita mau belajar dekat, melekat dengan Tuhan. Sekalipun Bapak Gembala tidak ada, tapi kita mau untuk tetap sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Karena berkat yang Bapak Ibu dapatkan itu berasal dari Tuhan atau Bapa Yahweh sendiri. Dan yang merasakan itu siapa Bapak Ibu? Orang lain? Tidak. Tapi diri kita sendiri. Ketika kita diberkati, yang merasakan siapa Bapak Ibu? Kita sendiri. Jadi kalau kita datang beribadah, jangan melihat si A tidak berangkat, si B tidak berangkat. Jadi saya tidak mau juga berangkat. Tetapi mari kita mau sungguh-sungguh dekat dengan Bapa Yahweh. Kita mau melekat dengan Bapa Yahweh, mengambil hati Bapa Yahweh. Amin. Ya, kita lihat ayatnya. Ya, dalam kitab Tehillim pasalnya yang ke-91 ayat yang ke-14 itu dikatakan, sebab ia mengasihi aku, maka aku akan membebaskan dia. Aku akan menempatkannya di tempat yang tinggi. Nah, ini dia Bapak Ibu. Kalau kita itu mau sungguh-sungguh melekat dan dekat dengan Bapa Yahweh, maka Bapa Yahweh itu akan menempatkan diri kita di tempat yang tinggi. Karena dia telah mengenal siapa di situ? Namaku. Namaku itu siapa? Bapa Yahweh, Tuhan Yeshua HaMashiach. Amin. Jadi dalam keadaan apapun jangan pernah meninggalkan nama Yahweh dan Tuhan Yeshua HaMashiach. Ya, karena nama itu yang mengangkat kita di tempat yang maha tinggi. Amin Bapak Ibu. Ya, kita lanjut lagi. Ya, kalau tadi kita melihat kisah-kisah dalam kitab suci orang hebat. Nah, ini juga ada orang hebat. Kenapa saya katakan orang hebat? Karena Bapa Yahweh pada saat dia lahir ke dunia ini, Bapa Yahweh itu memposisikan dirinya itu bukan sebagai Tuhan, tetapi sebagai manusia. Ya, diingat-ingat ya Bapak Ibu ya. Ketika Bapa Yahweh itu lahir ke dunia ini, wah, orang itu tidak melihat dia sebagai Tuhan. Orang melihat dia itu sebagai manusia biasa. Perhatikan hidup Yeshua yang sangat dan paling hebat ini Bapak Ibu. Dia lahir menjadi berkat terang buat dunia. Saya membayangkan Bapak Ibu, kalau Bapa Yahweh atau Tuhan Yeshua itu tidak lahir di dunia, maka hidup kita itu sampai saat ini tidak akan tetapi akan apa? Binasa. Ini hebatnya Tuhan Yeshua. Yang kedua, semasa hidupnya selalu menjadi berkat buat banyak umat manusia Bapak Ibu. Ketika Tuhan Yesus itu datang di berbagai daerah,
orang itu datang berbondong-bondong ingin melihat siapa? Tuhan Yesus. Berarti Tuhan Yesus ini merupakan orang yang bukan biasa-biasa saja. Dia merupakan orang yang menurut saya orang yang hebat pada saat itu. Orang yang pada saat itu kalau saya, wah seperti siapa ya pada zaman ini ya. Kalau Bapak Ibu melihat Jokowi saja. Jokowi, di mana Jokowi itu pergi, orang itu berbondong-bondong ingin bertemu dengan siapa? Dengan Pak Jokowi. Betul tidak Bapak Ibu? Orang berbondong-bondong ingin melihat Jokowi. Dan kalau Pak Jokowi itu turun dari mobilnya, Pak Jokowi itu biasanya memberikan apa Bapak Ibu? Ada buku, ya toh? Ada juga uang. Nah, sekarang saya mau tanya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tiba-tiba bertemu dengan Tuhan Yesus, masa tiba-tiba biak gitu, ada Tuhan Yesus di depannya Bapak Ibu. Apa yang ingin Bapak Ibu inginkan? Ada yang bisa menjawab? Oh, mobil baru. Siapa lagi? Hah? HP baru. Waduh. Apalagi? Ada yang anak-anak muda. Anak-anak ketika Tuhan Yesus itu tiba-tiba datang di depan kalian, kira-kira kalian pingin apa? Bingung ya? Tapi yang saya heran, ketika kita berdoa, Tuhan, saya mohon Tuhan, jamah hidup saya Tuhan. Wah, kalau kita berdoa itu, wah, sepertinya itu kusuk dan permohonan kita itu macam-macam. Betul ya Bapak Ibu ya? Tapi kalau kita ketemu dengan Tuhan Yesus kadang bingung. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Nah, yang ketiga, akhir hidupnya menjadi juru selamat umat manusia. Jadi kira-kira Tuhan Yesus hebat tidak Bapak Ibu? Lahir menjadi terang, bahkan mati menjadi juru selamat. Kemudian yang keempat, bahkan kedatangannya yang kedua itu dia siap menjemput siapa Bapak Ibu? Mempelainya itu siapa? Kita semuanya. Jadi mari kita belajar untuk kita mau lebih sungguh-sungguh di hadapan Bapa Yahweh lagi. Dan ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, maka kita semuanya itu pasti akan dijemput oleh Bapa Yahweh. Dan semuanya itu mendapatkan keselamatan. Mari kita berikan tepuk tangan kemuliaan yang paling meriah buat Bapa Yahweh. Haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh, pada malam hari ini kami mengucap syukur ya Bapak Yahweh, kalau kami bisa mendengar sabda kebenaran firman Tuhan, supaya kami hidup di dunia ini, kami menjadi orang-orang yang hebat di dalam iman kami kepada Engkau ya Bapak Yahweh, supaya kalau suatu saat nanti Engkau menjemput kami umat-umat manusia, maka kami akan menjadi mempelai-mempelaimu yang nantinya akan terangkat bersama-sama dengan Engkau ya Bapak Yahweh. Dan saya berdoa malam hari ini ya Bapak Yahweh, biarlah Bapak Yahweh akan selalu memberikan kekuatan iman yang sungguh-sungguh kepada kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang hebat di hadapan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah kami sudah berdoa mengucap syukur, dan semua yang percaya mari bersama-sama kita katakan amin. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan kemuliaan buat Bapak Yahweh. Haleluya. Malam hari ini Bapak Ibu, Bapak Gembala tidak berada dengan kami karena beliau saat ini sudah berada di Israel. Saya melihat statusnya, saya melihat perjalanan mereka. Kalau tadi siang itu mereka sudah sampai di
Hermon kalau tidak salah. Kalau tidak salah ya. Mungkin malam ini saya tidak tahu sudah sampai di mana, tetapi kita terus berdoa Bapak Ibu supaya perjalanan Bapak Gembala di Israel dan kembali pulang di Kota Magelang selalu dalam perlindungan Bapak Yahweh saja. Amin. Itu saja pesan saya dan mari kita mendengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Divisi Anak mengucapkan banyak terima kasih kepada jemaat dan subscriber untuk semua bantuan yang terkumpul dan yang sudah mendukung acara Baksos pada hari Minggu 29 Januari 2023 yang lalu. Bantuan telah kami berikan kepada Panti Paidia atau Rumah Singgah Salatiga, Ibu Retno dari Yayasan Tuai Terang Salatiga, serta anak-anak sahabat GPF Hodula Yahweh Kopeng. Bapak Yahweh memberkati Bapak, Ibu, Saudara yang telah berpartisipasi sehingga acara bakti sosial Divisi Anak dapat berjalan dengan lancar. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tau Update News selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Saya mengajak Bapak Ibu semuanya, mari kita bisa bangkit berdiri dan kita akan menerima berkat dari Bapak Yahweh. Haleluya. Sebelum kami pulang malam hari ini ya Bapak Yahweh, saya berdoa secara Bapak Gembala dan juga Ibu Gembala dan rombongan yang saat ini berada di Israel. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah, Bapak Yahweh lindungi, Bapak Yahweh selalu tutup bungkus perjalanan Bapak Gembala dan juga Ibu Gembala dan semua rombongan yang ada di Israel saat ini, sehingga perjalanan mereka sampai pulang ke Magelang selalu dalam perlindungan dan penyertaan Bapak Yahweh saja. Dan malam hari ini juga Bapak Yahweh, saya mau berdoa secara khusus untuk Bapak Gembala yang hari ini mendapatkan berusia 1 tahun usia dalam kehidupannya. Saya berdoa Bapak Yahweh juga akan selalu memberkati Bapak Gembala. Bapak Yahweh akan terus tambahkan roh hikmat akal budi yang lebih lagi. Bapak Yahweh akan selalu memakai Bapak Gembala semakin hari semakin luar biasa, sehingga di hari ulang tahunnya yang ke-63 ini Bapak Gembala akan semakin hari semakin dipakai Bapak Yahweh luar biasa, memberkati kesehatannya, memberkati keluarganya, memberkati pelayanannya. Semua apapun yang Bapak Gembala lakukan akan selalu dibuat Bapak Yahweh menjadi berhasil. Terima kasih Bapak Yahweh, hanya di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan mari kita angkat tangan kita dan kita terima berkat dari Bapak Yahweh. Yevareka Yahweh ve yismereka. Amen. Ken yehirotso. Yair Yahweh panau eleka ve kuneka. Amen. Ken yehirotso. Yisa Yahweh panau eleka veyasem leka shalom. Amen. Ken yehirotso. Baruk atabair ufaruk atabasade. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Baruk pribitneka ufri atmaka ufri venteka segar alapeka we asitron soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil bumimu dan hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tanaka umis arteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata beboeka ufaruk ata betseteka, diberkatilah engkau pada masuk
pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam, diberkatilah engkau Yahweh Raja penguasa semesta alam, dalam nama Tuhan Yeshua Hamashiach, Besem Yeshua Hamashiach, Veruah Hakodas ki le olam faet. Haleluya, amin. Yevaregeka, Reismereka, Yevaregeka. Ya Yahweh, Panaweleka, Rikuneka. Yevaregeka, Reismereka, Yevaregeka. Yahweh, Panaweleka, Wikuneka. We Hashem Leka, Shalom, Shalom. We Hashem Leka, Shalom, Shalom. Yevaregeka, Reismereka, Yevaregeka. Selamat malam, selamat pulang. Bapak Yahweh memberkati. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Menjadi bahagia agar semua diberkatinya, sebab kita kesayangan